Seorang sahabat Rasulullah bernama Syaban memiliki kebiasaan unik. Dia datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan itikaf. Alasannya, selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah merasa heran karena tidak mendapati Syaban pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Syaban? Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang melihat Syaban. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak, untuk menunggu kehadiran Syaban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun Syaban belum datang juga. Selesai sholat subuh Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Syaban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Syaban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Syaban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, kemudian beliau meminta diantarkan ke rumah Syaban. Perjalanan dari masjid ke rumah Syaban cukup jauh dan memakan waktu yang cukup lama, terlebih mereka menempuhnya dengan berjalan kaki. Akhirnya, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Syaban pada waktu sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Syaban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Syaban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Syaban, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Syaban, yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasul. Dengan berlinangan air mata, istri Syaban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jawab semuanya. Ternyata penyebab Syaban tidak hadir sholat subuh di masjid tadi karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Syaban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali, dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat, kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Syaban. Rasulullah pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surah Kahf ayat 22 yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Syaban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Syaban saat sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu Syaban melihat suatu adegan, di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Syaban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat dia berucap, aduh mengapa tidak lebih jauh, timbul penyesalan dalam diri Syaban, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan kalimat berikutnya Syaban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju, Syaban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir jika kena debu tentu yang kena hanyalah baju yang luar, dan ketika sampai di masjid nanti, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid dia menemukan seseorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Syaban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut, kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan, bahkan sempat melakukan sholat berjamaah.
Syaban pun kemudian melihat indahnya surga sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Syaban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya, Syaban melihat lagi suatu adegan. Saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci tentu mengetahui ukuran roti Arab yaitu sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Syaban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar, dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata, kemudian mereka makan bersama-sama. Allah kemudian memperlihatkan Syaban dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Syaban teriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Syaban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah. Syaban bukan menyesali perbuatannya melainkan menyesali mengapa ia tidak optimal dalam melakukan perbuatannya. Sesungguhnya pada suatu saat nanti, kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya dan tidak dapat dimajukan serta tidak dapat diakhirkan. Nah, cukup sekian cerita tentang penyesalan seorang sahabat Nabi saat sakaratul maut. Hikmah yang bisa kita ambil yaitu, perbanyaklah berbuat kebaikan dan jangan sedikit-sedikit dalam melakukannya, karena sesungguhnya, perbuatan yang baik tersebut akan kembali lagi kepada kita semua di akhirat nanti.